Si kusta ini datang dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Bahwa dia mendatangi Yesus itu sebuah tindakan yang salah menurut aturan yang berlaku. Dia terlalu berani, mengingat seharusnya dia menyingkir jauh-jauh dan berteriak najis, najis, najis. Tapi dia lakukan sebaliknya, dia datang pada Yesus. Lalu mengapa dia berani datang kepada Yesus? Ini tindakan yang bertentangan dengan hukum Taurat waktu itu. Kenapa berani datang? Pasti karena dia yakin Yesus itu tidak sama dengan rabi-rabi Yahudi. Yesus tidak sama dengan imam-imam Yahudi yang kalau dia datang besar kemungkinan atau pasti akan mengusir dia. Dia datang kepada Yesus, dia tahu Yesus tidak sama dengan orang yang lain. Yesus pasti mau menerima dia. Yesus tidak mungkin menolak dia. Dia datang dengan keyakinan bahwa Yesus mau terima dia. Perhatikan kata-kata dari Barclay. Barclay bilang, tak akan ada orang sakit kusta berani mendekati seorang ahli Taurat atau rabi Yahudi. Penderita penyakit kusta tahu dia pasti akan dilempari dengan batu dan diusir. Tapi penderita yang satu ini toh datang mendekati Yesus. Dia tidak akan melakukan hal itu kalau dia tidak mempunyai keyakinan yang penuh bahwa Yesus mau menerima dirinya. Dia tidak merasa sangat najis untuk datang kepada Yesus. Karena keyakinan itulah dia datang kepada Kristus. Senajis apapun dia, sehina apapun dia, sekotor apapun dia, semengerikannya apapun dia, dia percaya Kristus pasti menerima dia. Lalu bagaimana respon Kristus terhadap keberanian dia? Perhatikan ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Ini menunjukkan Yesus menerima si kusta ini. Yesus tidak seperti ahli Taurat yang bahkan anginnya saja itu menajiskan, bahkan bisa melempari batu. Tidak. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia. Yesus menerima si kusta itu sesuai dengan keyakinan si kusta itu. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita untuk datang pada Kristus, bahwa Kristus mau menerima setiap orang yang datang kepadanya. Tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang merasa terlalu najis, terlalu hina, terlalu kotor sehingga tidak layak datang kepada Kristus. Kristus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 6 ayat yang ke-37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Barang siapa datang, dia tidak akan dibuang. Seringkali ketika kita berdosa, kita jatuh dalam dosa, apalagi dosa yang besar, lalu kejatuhannya tersebut berulang-ulang, itu membuat kita merasa tidak layak lagi. Saya mau datang pada Yesus, tapi saya rasa tidak layak lagi, dan rasanya Tuhan mungkin tidak mau menerima saya lagi. Perasaan kita yang berdosa seperti perasaan anak bungsu dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 19 dikatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perasaan kita yang berdosa mungkin seperti itu, saya tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tapi dengar baik-baik, tidak ada orang yang terlalu najis dan terlalu kotor, terlalu berdosa sampai ditolak oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima setiap orang yang datang kepadanya, dan tidak ada orang yang boleh ragu akan hal itu. Seorang teman saya pernah jatuh ke dalam dosa yang besar sekali, dan saya datang, lalu dia akhirnya sudah tidak mau ikut Tuhan lagi. Dia merasa sudah tidak layak lagi ikut Tuhan, tidak layak lagi melayani Tuhan. Dan saya datang berbicara kepada dia, ingatlah bahwa Tuhan Maha Pengampun. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, dia akan putihkan seperti salju. Tapi dia bilang, tidak Ezra, saya tidak layak. Lalu saya bilang, waktu itu zaman belum ada WA, saya tulis surat, saya bilang, teman, ingat baik-baik, keraguan bahwa Tuhan tidak mau menerima dan mengampunimu lagi, itu sama dengan keraguan seekor burung. Seekor burung ragu-ragu jangan sampai udara habis karena tiap hari dia hirup. Itu seperti keraguan seekor ikan, jangan-jangan air laut habis karena tiap hari saya minum. Mungkinkah udara habis karena dihirup burung? Mungkinkah air laut kering karena dihirup oleh ikan? Tidak mungkin. Maka begitu pun tidak ada dosa yang bisa menghabiskan rahmat, pengampunan dan kasih Tuhan Yesus bagi kita. Datanglah kepada Tuhan dengan keyakinan dia pasti menerima kita
sepanjang kita sungguh-sungguh datang pada dia. Ada cerita dari Thailand. Ada seorang yang namanya Sawat. Dia mempunyai cerita yang mirip sekali dengan cerita anak yang hilang. Dia tinggal bersama papanya di kampung, mamanya tidak ada lagi. Dan karena kemiskinan, maka dia terpaksa harus merantau ke kota untuk bisa mencari nafkah. Dan ternyata sampai di kota dia terjun dalam kehidupan yang gelap. Dia menjadi penjual narkoba dan juga kejahatan-kejahatan lainnya. Dan kejahatan-kejahatan itu terdengar sampai ke telinga papanya. Papanya sangat sedih. Bertahun-tahun seperti itu dia hidup dalam kejahatan. Dan satu ketika dia sadar dan bertobat. Dan dia kepengen pulang, tapi dia ragu apakah papanya masih mau mengambil. Apakah papanya masih mau menerima dia? Maka dia tulis surat kepada papa. Papa, saya anak durhaka. Saya anak yang berdosa. Saya ingin kembali, tapi saya khawatir Bapak tidak menerima saya lagi. Papa, saya akan melewati rumah kita dengan kereta api pada tanggal sekian, jam sekian. Saya akan lewat di rel kereta api di depan rumah kita. Saya akan lewat. Di rumah kita ada sebuah pohon cemara. Tolong kalau Bapak mengampuni saya, kibarkanlah sebuah bendera putih. Kalau saya lewat dengan kereta api dan saya lihat ada bendera putih berkibar di pohon cemara itu, saya akan turun dengan keyakinan Papa mengampuni saya. Tapi kalau tidak ada bendera putih di sana, maafkan saya Papa. Saya akan terus dengan kereta api entah kemana. Dan dia mulai cemas pada hari H di mana dia naik kereta. Dan sementara dia pulang dengan temannya, dia ceritakan semua pergumulan batinnya. Dia khawatir bahwa lagi sedikit berapa kilometer lagi kereta akan lewat rumahnya. Apakah bendera putih berkibar di pohon cemara itu atau tidak? Dia penuh dengan ketakutan dan dia menangis. Dan beberapa saat sebelum melewati rumahnya, dia tidak sanggup melihat karena dia ragu-ragu. Apakah mungkin papanya mau mengampuni dia setelah dia berdosa dan jahat begini lama? Begitu kereta lewat, dia tutup mata dan dia hanya suruh temannya lewat. Temannya lihat. Dan begitu kereta lewat, temannya menyentuh dia. Teman, tidak ada bendera putih berkibar di pohon cemara. Dan dia langsung menangis sejadi-jadinya. Papanya tidak mengampuni dia. Temannya bilang, memang tidak ada bendera putih. Tapi coba kau buka matamu dan lihat apa yang ada. Begitu dia buka mata, memang tidak ada bendera putih. Yang ada adalah seluruh pohon cemara dari ujung atas sampai di bawah. Papanya lingkar dengan kain putih. Dia cuma minta bendera. Papanya kasih satu pohon penuh dengan kain putih. Artinya pengampunan papanya jauh melebihi yang dia harapkan. Maka disinilah seperti hati Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang siap menerima siapapun yang datang kepadanya. Dia tidak pernah menolak seorang pun. Dan karena itu datang kepada Yesus harus dengan keyakinan bahwa kita pasti diterima olehnya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana,
maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.